Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamdas syakirin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa mursyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amali waj'alna minar rasyidin wal maqbulin wal faizin fi hadha asy-syahril fadil. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhawati jamaah Raudhatul Jannah, Masjid Raudhatul Jannah yang saya muliakan, rahimakumullah. Masya Allah, hari ini kita harus bersyukur karena sangat istimewa. Kita menyongsong 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, insyaAllah. Mari pagi hari ini kita manfaatkan untuk menambah pemahaman kita tentang Ramadan dan tentang 10 hari terakhir. Al-ashr awakhir fi Ramadan, hadha min afdali ayyamid dunya. Para ulama berkesimpulan 10 hari khususnya malam hari bulan Ramadan seperti ini itu adalah saat-saat yang termulia di dunia ini. Maka yang pertama ingin saya sampaikan bahwa ibadah puasa yang sudah 18 hari ya kita mengerjakan ibadah puasa ini itu disebut oleh baginda Rasulullah sebagai saat yang paling berharga. Ada seorang bertanya kepada Nabi, namanya Abi Umamah, bertanya kepada Rasulullah SAW, alimni syai'an ya Rasulullah, ajarkan kepada saya ilmu yang penting yang perlu saya amalkan. Murni bi'amalin, perintahkan kepada saya untuk mengerjakan sesuatu. Lalu Nabi menjawab, alaika bis-shaum fa innahu la idlalah. Kamu kerjakan puasa. Alaika itu artinya iltazim, yang acek berpuasa, karena tidak bisa dibandingkan dengan ibadah yang lain. Diulangi lagi oleh Abi Umamah ini, murni ya Rasulullah bi'amalin. Nabi menjawab, alaika bis-shaum fa innahu la idlalah. Sekali lagi saya sampaikan, kata Nabi, as-shaum la mithlalah. Tidak ada ibadah yang menyerupai puasa ini. Karena puasa ini yuqawwil qulub wal fatanah. Orang kalau berpuasa dengan baik, hati yang menjadi pusat semua yang kita kerjakan itu paling penting hati menjadi kuat. Nah kemudian fatonah itu cerdas. Barangkali karena itu juga Allah memilih bulan Ramadan ini bulan turunnya kitab-kitab suci. Bukan hanya Al-Quran, semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi di bulan Ramadan ini. Dan di bulan ini kalau kita berpuasa dengan baik tentunya ya, kecerdasan itu bertambah dan akhlak menjadi semakin berkualitas. Ibadah puasa ini bukan sekedar tidak makan, tidak minum ya. Itu ibtidaiyah itu. Anak kelas 4, kelas 3 sudah bisa itu ya. Tapi bisa enggak setelah berpuasa ini akhlak ini menjadi lebih baik? Kita diingatkan oleh Rasulullah, jangan berbicara yang tidak senonoh. Bahkan jangan teriak berbicaranya. Puasa ini la yaskhab. Jadi orang yang berpuasa itu dibimbing oleh Nabi. Kadang-kadang kalau di pasar atau di mana gitu kita ngomong keras atau panggil, itu gak santun selama puasa ini. Kemudian kalau diajak atau dipancing oleh orang untuk bertengkar, Nabi mengajarkan, katakan inni shaib, saya berpuasa.
Masya Allah. Jadi dengan berpuasa ini, selain akhlak menjadi baik, hati menjadi lebih kokoh, juga kita terlatih tidak makan banyak ya. Makanya kalau berbuka jangan balas dendam. Kalau balas dendam kan sama juga, tidak makan banyak, tidak minum banyak. Itu mulia itu. Yang membuat orang tidak bisa mengendalikan syahwatnya itu kalau terlalu banyak makan. Jadi dengan berpuasa ini kita makannya sedikit dibanding dengan tidak puasa, syahwat itu lebih terkendali, tunduk. Ya. Jadi tidak binal syahwat kita ini. Kemudian penyebab-penyebab orang berbuat dosa itu juga dibersihkan oleh ibadah puasa ini. Maka puasa ini luar biasa, memberikan banyak sekali manfaat. Dan ada orang bertanya kepada Nabi, orang lain lagi. Pertanyaannya tentang jihad. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mujahidina a'zamu ajran. Orang berjihad. Berjihad. Khususnya kalau berjihad untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sekarang ini terjadi perang saudara, orang-orang muslimin terutama di Palestina ya. Saya melihat YouTube ini tadi, Masjidil Aqsa sudah beberapa hari ini ditutup oleh orang-orang Bani Israel. Tidak boleh orang sholat. Ada orang sholat di luar masjid disuruh pergi, nggak boleh. Kita di sini leluasa seperti ini, jangan dikira ini biasa ini. Saudara-saudara kita di Palestina mau sholat tarawih aja nggak bisa. Masjidil Aqsa itu tempat Rasulullah di mi'rajkan itu dari Masjidil Aqsa, sekarang ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi itu. Maka kalau kita tidak tergerak hati kita untuk mendoakan mereka, itu artinya keislaman kita belum baik ya. Ayyul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, aktsaruhum lillahi dzikra. Mujahid perang di jalan Allah itu yang paling banyak pahalanya adalah yang paling banyak berzikirnya. Jadi berzikir ini luar biasa. Kita sekarang ini duduk di masjid, apalagi di masjid ya. Bulan puasa, kita duduk di masjid, belajar agama. Hada min afdhal dzikir. Ini zikir yang paling mulia ini. Duduk kemudian berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang hadis Rasulullah. Ini namanya majlisul ilm. Wa hadza min afdhal dzikir. Ini adalah zikir yang paling berkualitas. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi yang kita kerjakan ini insyaallah. Jadi ditanyakan, wa ayyus shaimina a'zam ya Rasulullah, a'zamu ajran. Kalau tadi jihad, sekarang orang berpuasa. Siapa dari kita ini yang paling besar pahalanya? Kalau kita menjaga sholat ya, tadi kita sholat itu berapa menit kira-kira? 5 menit, 7 menit? Ya. Untuk tidak batal kan gampang. Tidak makan, tidak minum, tidak berbicara ya. Saya pernah tarawih dengan seorang mu'alaf ya beberapa tahun yang lalu itu ya. Kemudian ini handphonenya ini bunyi. Handphonenya bunyi. Terus dia ngomong gini, aku sholat. Batal puasanya. Saya bilang nggak boleh begitu. Maklum dia pasti mu'alaf ya. Nggak boleh begitu. Anda tidak makan, tidak minum untuk menjaga sholat ini nggak sulit lah, nggak sulit. Tapi puasa ini dari subuh sampai maghrib. Berapa jam itu? 12 atau 13 jam itu. Bisa Anda mempertahankan ini? Tidak marah, ya. Tidak berbicara yang kotor, tidak menceritakan kejelekan orang, tidak benci, puasa hati. Tidak benci, tidak sombong, tidak iri. Itu harus bersih ini puasa ini. Makanya pahalanya luar biasa puasa ini. Jadi Nabi mengatakan orang berpuasa pun yang paling besar pahalanya adalah yang paling banyak zikirnya. Lalu ditanyakan lagi, haji, sholat,
sodako. Yang mana yang paling besar pahalanya ya Rasulullah? Nabi menjawab, aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak zikirnya. Orang yang berhaji itu kalau dia bergeraknya ini bukan hanya setelah sholat, di mana-mana itu harus berzikir. Waktu di pasar berzikir, waktu sendiri berzikir, ketemu teman berzikir. Ramadan seperti ini jangan terlalu banyak Anda membuang waktu hal-hal yang sia-sia itu, Pak. Rugi. Harus sibuk terus, sibuk. Harus sibuk bersama Allah, ya. Kun ma'allah yakunillahu ma'ak. Anda selalu bersama Allah di mana saja. Begitu cara hidup Nabi itu, Pak. Jadi kalau Anda ingin puasanya itu sukses, selalu berzikir, dan kalau merasa bersalah cepat diistighfari. Rasulullah dalam pesannya tentang takwa, di dalam hadis Rasulullah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadis ini hebat sekali. Kata baginda Rasulullah, kamu bertakwalah di mana saja. Maksudnya bagaimana ini? Jadi ketika kita ini, apalagi di Ramadan, di luar Ramadan pun, ya, aktivitas kita itu, kalau kita mau menjadi orang yang berkualitas takwanya, selalu takwa itu ada di benak kita. Bertemu teman, berbisnis, bekerja, transaksi, atau apa saja, bahkan bergurau pun, itu selalu berpikir supaya saya berada di bingkai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka Rasulullah mengajarkan ittaqillah haitsuma kunta. Tapi manusia ini kan tidak mungkin tidak salah, kan? Kullu ibni Adam, kata Rasulullah, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua kita Bani Adam ini pembuat kesalahan. Dan yang terbaik dari mereka adalah yang bertobat. Jadi misalnya, kita berbicara kemudian salah ngomong, atau menceritakan kejelekan orang, atau apa saja yang Anda merasa bahwa ini salah, cepat diistighfari dan tobat. Wa adbi'is sayyi'atal hasanah. Kalau ada perilaku yang tidak baik, cepat ditutup dengan amal soleh. Wah, tadi saya kurang baik saya. Apa yang saya kerjakan tadi salah ini, atau berdosa. Cepat Anda tutup dengan amal soleh. Amal soleh itu banyak macamnya. Anda bersedekah, sholat 2 rakaat, atau berdoa, beristighfar, atau bersilaturahmi. Kalau Anda punya orang tua, misalnya saya telepon niat ini, saya mau silaturahmi, ini amal soleh silaturahmi ini. Atau saya mau membantu orang, saya mau sedekah aja ini. Atau ini ada orang minta tolong, saya tolong. Niat ya, saya melakukan ini supaya dosa saya ini dibersihkan. Bersih nanti. Nah kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kalau bergaul itu dengan akhlak yang baik, ya. Jadi memang agama ini akhlak, Pak. Agama kita itu agama akhlak. Rasulullah di dalam seruannya yang terkenal itu, beliau menyampaikan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ini untuk menyempurnakan akhlak mulia. Dan kita kalau bertemu dengan orang itu, ya, 5 menit saja Anda bisa senang atau nggak senang sama orang itu. Karena apa? Karena akhlaknya. Misalnya ada orang pandai, ahli Al-Quran atau apa, ya, tapi sombong atau menghina orang. Begitu Anda melihat dia itu sombong, sudah nggak senang di hati ini. Kita juga begitu. Jadi akhlak ini adalah karakter, way of life. Nah kalau kita sudah membiasakan baik, maka itu lalu menjadi sajiyah. Sajiyah itu sifat kita, ya. Orang itu kalau biasa santun misalnya, nggak santun nggak enak. Misalnya mau ngomong dengan orang yang lebih tua atau yang kita hormati, kita mengatakan panjenengan. Itu kalau sudah terbiasa kan sudah nggak pakai dipikir, ya. Nah harusnya kebaikan itu seperti itu. Kalau ada orang perlu apa, Anda menolong. Itu akhlak, itu akhlak. Nah orang kalau biasa ngomongnya itu
sombong atau suka pamer ya, lalu sering begitu, lalu menjadi biasa, menjadi karakter. Dan biasanya itu kalau orang sombong itu diajari oleh setan, kalimatnya itu gak sombong aku ya. Lek ngene tok aku gak sombong loh aku ya. Gak sombong. Lek ngene tok ono omake. Ini mbahnya sombong ini. Ini namanya akhlak ini. Akhlak. Dan Anda pasti nggak suka. Maka wahalikin nasa bi khuluqin hasan kata Rasulullah. Anak kita berkomunikasi di rumah itu harusnya itu santun. Itu Islam itu, Pak. Dan agama ini kenapa Rasulullah langsung mengatakan saya diutus bukan tidak mengatakan untuk sholat supaya kalian sholat, supaya kalian puasa, enggak. Supaya kalian haji, enggak. Tapi langsung produknya yang disampaikan. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kalau orang itu berpuasa dengan baik ya, sabar ya. Karena Anda jangan mimpi bisa menghadapi orang seperti yang kita inginkan. Orang semuanya punya karakter sendiri-sendiri, punya sifat sendiri-sendiri. Maka kita sebagai orang Islam itu harus bisa menghadapi orang dengan macam-macam sifat itu. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, maka kita akan menjadi orang baik. Nah, puasa ini mendidik kita supaya menjadi orang yang berkualitas seperti itu. Nah, kemudian puasa ini juga punya kekhususan karena puasa ini dinisbatkan kepada Allah. Sampai disebut as-shaumu ibadatus sadat wa ibadatus sadat sadatul ibadat. Puasa ini adalah ibadahnya orang elit, ibadahnya orang yang terhormat. Orang-orang alim, orang-orang yang berilmu dan berkualitas itu menikmati puasa itu. Menikmati puasa. Makanya kita kalau di dalam hidup ini dirasakan kok suka marah ya. Ada orang punya karakter suka marah begitu ya. Obatnya itu puasa, Pak. Sudah puasa sebulan masih tetap aja berarti masih kurang. Masih kurang. Kenapa ada puasa Syawal? Supaya tidak drop. Jadi kalau tandanya orang puasa berhasil itu kalau sudah lebaran itu bukan lego. Lego wis gak poso maneh wis, rokokan dadi enak iki gampang. Bukan itu, Pak. Justru dia merasakan, wah, jangan sampai puasa saya ini lalu kebaikannya terganggu ya. Sudah enggak baik lagi, puasa sunnah. Namanya puasa Syawal, Pak. 6 hari. Kalau masih belum baik, ditambah lagi Senin Kamis. Bahkan ada orang yang puasa Daud. Puasa Daud. Kalau sudah puasa Daud itu dulu saya pernah punya pegawai puasa Daud, Pak. Jadi kadang-kadang saya sampai sungkan, tiap kali saya masih puasa, Pak. Sehari puasa, sehari enggak puasa, sehari puasa. Jadi karakternya bisa beda itu, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian saya hormati, dikatakan as-shaumu ibadatus sadat. Ini ibadahnya orang-orang elit. Wa ibadatus sadat sadatul ibadat. Dan ibadahnya orang-orang yang elit itu adalah ibadah yang paling berkualitas, yaitu puasa. Dan Rasulullah SAW pola hidupnya itu banyak berpuasa. Ya, hari Senin beliau berpuasa. Ketika ditanya kenapa ini, saya bersyukur kepada Allah dilahirkan hari itu. Terus ada orang yang lahirnya hari Rabu, lalu dia bilang saya mau puasa sunnah hari Rabu. Ini ngarang namanya. Gak boleh, ibadah itu harus ada tuntunannya. Ya. Jadi Rasulullah berpuasa hari Senin. Kemudian berpuasa hari Kamis. Lalu menjadi Senin Kamis. Kenapa ini ya Rasulullah? Senin ini hari lahir saya kata Nabi. Kemudian Kamis, hari Senin dan Kamis itu hari Allah melaporkan ibadah kita harian. Maka seperti Sya'ban, sudah saya jelaskan pada kesempatan yang lalu, itu Sya'ban itu bulan amal kita dilaporkan kepada Allah setahun, selama 1 tahun. Tapi yang harian itu Senin dan Kamis, Pak. Jadi Rasulullah senang ketika amalnya itu diangkat untuk dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Karena orang kalau berpuasa itu akhlaknya berkualitas. Nah, salah satu
kelebihan ibadah puasa ini itu dinisbatkan kepada diri Allah. Di dalam hadits qudsi yang terkenal, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang disabdakan oleh Nabi, "Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalihha wa yudha'af," atau kama qala. Semua ibadahnya Bani Adam ini untuk mereka, kata Allah. Satu ibadah itu minimal dikasih pahala 10 dan bisa dilipat gandakan. Apalagi di bulan puasa ini. Anda bersedekah di bulan puasa ini, pahalanya jauh lebih besar dibanding di bulan yang lain. Anda sholat sunnah, itu pahalanya seperti fardu. Dilipat gandakan semua, Pak. Makanya kalau orang mengerti Ramadan ini sudah luar biasa, Pak. Semua ibadah-ibadah itu dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Apalagi sedekah, khairus sedekah as-sedekah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Tapi Allah mengatakan semua untuk mereka itu, illa shaum, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, kata Allah. Ibadah puasa itu untuk aku. Orang kan bingung ini. Apakah sholat tidak untuk Allah? Untuk Allah semua. Tapi ibadah puasa ini beda dengan ibadah ceramah misalnya. Beda dengan ibadah haji. Ibadah sholat. Bisa dipamerkan. Ya kan? Ceramah misalnya. Bisa dipamerkan. Tak api-api nosi ceramahnya biar dilem. Bisa gitu kan? Haji. Orang gampang sekali pamer haji itu. Tapi puasa nggak bisa dipamerkan. Ini kalau misalnya ini puasa semua ya? Iya. Kalau ada yang tidak puasa kan nggak kelihatan kan? Misalnya saya ini tidak puasa, karena Anda nggak tahu kan? Ini rahasia ini. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Subhanallah. Jadi ibadah puasa ini untuk Allah karena tidak bisa dipamerkan. Lalu Allah mengatakan nanti yang memberi pahala saya sendiri. Jadi tidak ada yang tahu, malaikat nggak tahu, Rasulullah nggak tahu berapa ini pahalanya puasa ini, sangat banyak sekali. Sama dengan, jadi sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu menjadi mulia. Sama dengan rumah Allah di Mekah. Di dalam hadis, di dalam ayat surat Al-Hajj 26 Allah berfirman, wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'an. Dan kami tempatkan Nabi Ibrahim itu di rumah Allah, lalu Allah memberi peringatan, alla tusyrik bi syai'a, jangan menyekutukan Allah. Ini jangan menyekutukan Allah, ini ibadah kunci. Semua ibadah kalau diwarnai dengan kemusyrikan tidak sampai kepada Allah. La tusyrik billah. Berat sekali. Orang yang melakukan syirik itu berguguran nanti ibadahnya. La tusyrik billah. Kemudian wa tahhir baiti lit-taifina wal qaimina war ruk'i sujud. Allah menyatakan bersihkan, sucikan baiti, rumahku itu Mekah itu. Jadi dinisbatkan kepada diri Allah, maka masjid di Mekah itu adalah masjid yang paling mulia. Baitul Haram. Haram di sini artinya itu mulia sekali. Wa tahhir baitiya, bersihkan, sucikan rumahku itu lit-taifin, untuk orang-orang yang taif, yang bertawaf, wal qaimin. Sekarang di Mekah ini orang bertarawih itu qiyamul lail di Mekah luar biasa nilai. War ruk'i sujud, orang yang rukuk dan sujud di masjid. Nah, puasa ini menjadi istimewa juga karena dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis yang seringkali disampaikan melalui ceramah-ceramah tarawih, orang yang yang berpuasa dengan baik dan benar itu puasanya imanan wahtisaban. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Man qama ramadhana
imanan wahtisaba. Man qama lailatul qadar imanan wahtisaba. Semuanya ada catatannya imanan wahtisaba. Siapa yang berpuasa, landasannya itu iman. Puasa itu disebut ibadatul ikhlas. Latihan ikhlas itu adalah puasa ini, Pak. Jadi tidak ada yang dikerjakan. Justru tidak mengerjakan puasa itu. Maka yang tahu kita puasa atau tidak itu hanya Allah. Itu iman. Jadi berkali-kali saya sampaikan, iman yang berkualitas itu punya 3 komponen ya. Coba diingat-ingat ini. Iman yang berkualitas punya 3 komponen. Ta'zim, al-khauf, al-hub. Yang pertama ta'zim. Orang yang beriman, yang berkualitas imannya, dia mengagungkan Allah. Dia mengagungkan agama Allah. Nanti kita akan sholat Idul Fitri ya. Itu Rasulullah pakai pakaian istimewa. Mandi. Ini namanya ta'zim. Kita ke masjid saja itu harusnya seperti itu. Disitulah nilai iman itu, Pak. Ada orang sholat subuh beberapa kali saya lihat itu ya, pakai pakaian dipakai tidur itu. Pakai pakaian dipakai tidur. Bukan sah atau tidak sah, tapi tidak mengagungkan. Anda berpuasa, kemudian pada waktu buka misalnya, kalau ta'zim itu nggak pakai ngabuburit ya. Ngerti ngabuburit sampean? Saya baru tahu ngabuburit itu ada istilah namanya war takjil. Pernah dengar itu? War takjil. Jadi waktu saya direkam beberapa hari yang lalu di rumah, yang petugasnya itu masih pemuda-pemuda gitu ya. Terus itu Pak, kalau ngabuburit itu ada namanya war takjil. Oh, perkara bol takjil itu. Nggak ngerti. War itu kan perang, Pak. Lah kok perang takjil gimana maksudnya? Ternyata mereka itu kalau ngabuburit itu ya pokoknya ya bersenang-senang begitu. Laki perempuan jadi satu, ya. Nah kemudian pada waktu berbuka, tempat bukanya itu ditempatkan di satu tempat, lalu mereka berebut. Nah, itu namanya bor. Jadi ketika mau mengakhirinya, itu membatalkan puasanya, pahala-pahalanya hilang. Itu ngabuburit itu. Jadi kalau mau puasa yang berkualitas, selalu rujukannya bagaimana Rasulullah SAW. Banyak orang tidak mengerti, banyak orang tidak tahu bahwa doa di antara doa yang mustajab itu ketika kita berbuka. Jadi harusnya kalau berbuka itu Pak, kalau Anda di rumah misalnya dengan keluarga, ini disiapkan 10 menit sebelumnya Anda duduk atau 5 menit paling tidak, Anda berzikir. Begitu cara Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah, itu zikirnya. As'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Ini apalagi nanti 10 hari terakhir itu zikirnya itu. Begitu Rasulullah itu kalau mau buka. Kemudian begitu berbuka disiapkan ini bismillah, azan ya. Bismillahirrahmanirrahim, yang dipegang itu kurma, Pak. Anda kalau makan kurma, itu langsung pengaruhnya adalah waktu yang cepat membuat orang semangat. Disunnahkan itu. Kalau tidak ada, air. Jangan berbuka langsung makan kolak. Ya. Nggak apa-apa, tapi nggak dapat sunnah. Ini namanya ta'zim. Mengagungkan. Meniru Nabi. Sudah ketika Anda makan, ini azan ini. Mendengar azan, Anda jawab. Lalu Anda angkat tangan berdoa. Terserah Anda mau berdoa apa saja. Itu namanya ta'zim. Mengagungkan ibadah ini. Istimewa ibadah puasa ini. Itu yang ta'zim. Yang kedua, orang yang beriman itu al-khauf, ada rasa takut kepada Allah. Jadi orang-orang solihin, ulama-ulama besar itu kalau sudah melakukan sesuatu, apalagi puasa ini, mereka takut jangan sampai tidak diterima. Lalu doanya banyak. Ya Allah. Ya Allah. Orang itu kalau dalam kesulitan kan doanya lain. Anda kalau dalam kesulitan kan doanya lain kan. Nah, jadi mereka itu selalu merasa takut.
Kenapa banyak orang korupsi? Karena tidak takut kepada Allah. Koruptor itu nggak takut kepada Allah, nggak ada Allah di sini, nggak ada. Pokoknya yang penting saya enak, lah itu nafsu itu Pak. Nah puasa ini mendidik kita supaya bisa mengendalikan nafsu. Maka kalau Anda dalam berpuasa ini mengagungkan, takut kepada Allah, lalu cinta. Al-hub. Al-Quran menyatakan bahwa walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ta'zim, ada al-khauf, ada al-hub, cinta. Kenapa ini cinta ini, Pak? Kalau orang itu cinta kepada Nabi, patuh dia. Patuh. Banyak orang beribadahnya tidak terlalu baik karena enggak cinta. Enggak cinta kepada Nabi. Tapi orang yang cinta kepada Nabi, patuh, mengikuti, selalu banyak bersalawat untuk Nabi. Itu tandanya, Pak. Sama dengan, ini kok banyak yang ngantuk ini. Coba dibangun yang ngantuk-ngantuk. Sama dengan kalau kita ini, kenapa kok kalau anak sakit kita bingung, kita berusaha terus ya, karena cinta itu Pak. Nah beberapa hari yang lalu saya mendengarkan ceramah ada seorang ulama dari Syam dikeluhi, ada seorang ibu mengeluh tentang anaknya. Anak saya ini kok jadi nggak begitu baik sholatnya, nggak begitu baik akhlaknya katanya. Barangkali disihir orang, bicaranya begitu. Barangkali kena guna-guna gitu. Datang kepada ustadz ini. Ustadz ini menceritakan itu. Terus dia bilang, akhirnya saya tanya ibu itu, anak anda itu bagaimana? Sholat subuh? Ya kadang-kadang katanya. Jadi kadang-kadang nggak bangun subuh. Kemudian sholat yang lain, ya begitulah kira-kira. Ya itu sebabnya. Terus ditanya oleh, Anda cinta sama anak ini? Cinta. Kalau misalnya rumahmu terbakar gimana? Anakmu tidur. Oh saya bangunkan, jangan sampai anak. Ini baru api di sini. Lah api di neraka gimana? Orang kalau nggak sholat subuh, ya habis puasanya Pak. Makanya justru puasa ini memperbaiki ibadah sholat. Justru haji kita memperbaiki ibadah sholat. Zakat memperbaiki ibadah sholat. Semua memperbaiki ibadah sholat. Sholat itu paling utama. Jadi kalau Anda selama berpuasa ini, coba Anda bayangkan sholat tarawih misalnya. Itu kan 11 rakaat berarti satu sebulan kan 330 rakaat. Tapi kalau tarawih yang dipamerkan di sini yang 10 menit itu, kemarin saya dikirim ya Pak, gimana Pak? Saya bilang ini bukan sholat, ini namanya pelecehan agama ini. Tahu gak? Sholat yang begini. La ilaha illallah. Barangkali di dunia cuma ada di sini tuh Pak. 7 menit, 23 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ini? Ini orang sholat itu berdialog kepada Allah. Lah orang puasa sholat tarawihnya seperti itu gimana mau diterima puasanya? Puasa Anda lebih baik sholat tarawih 2 rakaat saja. Sudah. Enggak usah 11, 2 rakaat, 1 witir sudah. Tapi dengan baik, dengan tumaknina diangkat oleh Allah itu. Ini yang penting itu. Kenapa ini? Kalau ada rasa cinta, itu takut jangan sampai enggak diterima. Sudah sholat fardu, takut jangan sampai enggak sholat sunnah. Sudah bayar zakat, takut jangan sampai enggak diterima. Ditambah lagi infak, ditambah lagi sedekah. Itu orang takut. Jangan sampai enggak diterima. Jangan sampai enggak diterima. Maka itu iman. Jadi tadi tarawih, puasa, tarawih, kemudian Lailatul Qadar. 10 hari terakhir ini ya. Di sini kan ada bangun Lailatul Qadar. Kalau Anda mengerjakan ini semuanya itu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Semuanya 3 ini, Pak. Maka nanti Anda sholat itu insyaallah di lapangan Anda keluar dari rumah tidak ada dosanya sama sekali. Itu bisa terjadi. Lalu Anda bersyukur. Karena bersyukur Anda sholat id, walaupun sholat id itu sunnah, tapi ada madhab itu yang mewajibkan sholat id itu. Minimal sholat itu sudah sunnah muakkadah. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat id itu.
dan pakai pakaian yang baik, tanda syukur, terima kasih kepada Allah. Lalu nanti ketika sholat id, kita berdoa supaya diterima semua ibadah kita. Kalau seperti ini, Masya Allah. Jadi ada orang sholat id, karena puasanya baik, itu tidak ada dosanya sama sekali. Bersih, kayaumi waladathu ummuh. Itu imanan. Ya. Sekarang wahtisabah. Man shoma ramadhana imanan wahtisabah. Hisab itu kan menghitung. Jadi orang yang puasanya itu beriman dan dihitung, selalu diperhitungkan, ngomongnya diperhitungkan, berguraunya diperhitungkan, ya nonton pakai handphonenya ini diperhitungkan. Ya. Kalau ada yang kotor-kotor langsung dicepet saja. Jangan pakai lihat urusan ijazah, urusan macam-macam, sudah bosan semua ini. Kalau sudah Ramadan ini harusnya cari yang baik-baik saja. Dan di sini yang baik banyak sekali, Pak. Apalagi kalau Anda bisa bahasa Arab, saya berterima kasih kepada orang yang menciptakan ini. Ulama dari mana saja bicara di sini, Pak. Dulu, Pak, sebelum ada ini, kalau ada ulama datang dari Mekah, dari Mesir, kita ingin kita rekam. Sekarang enggak usah, saya panggil aja, ulamanya saya panggil. Assalamualaikum, coba saya diceramai, datang dia ke sini. Kan luar biasa ini, Pak. Luar biasa. Tapi kadang-kadang mau cari ulama, mau cari ayat, ketemu obat kuat lain yang berat. Akhirnya lupa, mau dicari lupa ini, Pak. Ini ganggu sekali ini, Pak. Ini ganggu sekali. Kalau Anda tidak bisa menjaga ini, jangan-jangan nanti termasuk wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Berapa banyak orang puasa enggak dapat apa-apa. Cuma dapat dosa dan melapar dan dahaga saja. Salat tarawih. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab. Kata Nabi, berapa banyak orang salat tarawih qiyamul lail enggak dapat apa-apa kecuali capek dan tidak tidur malam saja. Maka Islam sebagai agama ini itu mengutamakan kualitas dulu, baru kuantitas. Baca Quran misalnya. Boleh Anda baca Quran, saya khatamkan 10 kali, boleh. Tapi berkualitas sama enggak? Kalau Anda, misalnya saya baca Quran selama Ramadan ini cuma separuh saja, separuh Quran. Tapi saya pelajari itu jauh lebih baik. Dipelajari ayatnya sampai Anda mengerti, itu jauh lebih baik. Kalau misalnya Anda bisa 2 kali khatam, tapi juga mempelajari, itu tinggi. Tapi kalau sekedar dibaca saja, balik lagi dibaca saja, lalu Anda berbangga-bangga, gak sombong ya, aku Ramadan ini ping telu aku. Ya itu namanya sombong. Orang yang mengerti itu gak mau memamerkan amalnya. Dan sekali lagi saya sampaikan, kualitas itu harus diutamakan. Baru kuantitas gitu loh, Pak. Kualitas dulu baru kuantitas. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, yang terakhir saya ingin mengingatkan semua termasuk saya ini, mari kita sambut 10 hari 10 malam terakhir ini, Pak. Ini adalah kesempatan emas untuk membuat kita bisa berdoa apa saja, bisa mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin dalam ceramah di Masjid Nurul Iman di Kayung Sari, saya diminta ceramah nuzul Quran malam 17 itu, Pak. Malam 17. Jadi banyak orang mengira malam 17 itu waktu nuzul Quran, ya. Itu bukan nuzul Quran, itu waktu ayat pertama turun. Itu adalah saat Rasulullah dinobatkan menjadi rasul di Gua Hira. Kalau Anda ke Mekah itu ada gunungnya itu, kemudian ada di sana itu ada gua kecil. Rasulullah waktu itu dunia di sekitar beliau itu semuanya jahiliyah, orang musyrik, dan Rasulullah dimusuhi, dirongrong. Lalu Rasulullah diarahkan oleh Allah, kamu menyendiri saja. Itu saat Rasulullah akan menjadi rasul itu. Itu namanya penobatan Nabi menjadi rasul, usianya 40 tahun Rasulullah. Kemudian datang Jibril dan membimbing Rasulullah untuk membaca itu ayat pertama di dalam surat Al-Alaq. Iqra ya Muhammad, kata Jibril. Nabi takut melihat ada makhluk sebesar itu.
sendiri Rasulullah SAW. Saya kalau ke Mekah itu melihat itu, lihat saja di kaki saya sudah gemetar. Cadas sekali, tinggi dan cadas. Rasulullah itu malam jalan di situ. Duduk di situ sendiri Rasulullah. Di situ didatangi Jibril, lalu Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Subhanallah. Jadi ada suara, Rasulullah tunduk begini, Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Nabi mengatakan, "Ma ana biqari." Saya enggak bisa membaca. Rasulullah itu dibuat tidak bisa membaca supaya orang yakin bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi itu bukan diajari orang. Jadi Nabi enggak punya ustadz. Mana ada ustadznya Nabi? Ustadznya Nabi itu Rabbil Alamin. Semua orang pandai, alim ulama pasti ada gurunya kan? Rasulullah tidak punya guru. Rasulullah itu gurunya ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibuat tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi tidak bisa membacanya Nabi itu justru itu kemuliaan dan kehormatan bagi Nabi. Ma'ana biqari. Saya enggak bisa membaca. Lalu diulangi lagi. Iqra ya Muhammad. Ma'ana biqari. Sampai 3 kali. Iqra ya Muhammad. Lalu Nabi menjawab, Aqra'u mada? Saya harus membaca apa? Dibimbing oleh Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allahu Akbar. Itu ayat pertama itu, Pak. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Jibril tidak mengatakan Iqra bismillah. Enggak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya? Karena Allah sudah familiar walaupun waktu itu belum ada perintah sholat, belum ada Islam, tapi Rasulullah sudah menuhankan Allah sejak kecil. Rasulullah menuhankan Allah. Makanya dikatakan Bismi Rabbika, Tuhanmu yang kamu sujudi tiap hari itu. Cara sholatnya Nabi mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim pada waktu itu. Belum ada 5 waktu ini, belum ada. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqul insana min 'alaq. Subhanallah. Langsung diajari, coba dipikir kita ini loh Pak. Kita ini diciptakan oleh Allah dari sperma, kemudian dipadukan dengan ovum ibu, kemudian berkumpul menjadi namanya zigot. Calon anak itu ditempelkan di rahim ibu begini. Itu bergantung namanya. Alak itu menggantung. Anda kalau ke Mekah mau beli ini kaos singlet ini namanya alaqah. Alaqah itu gantung di sini. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau di Quran kan diartikan dari segumpal daging, segumpal darah atau apa. Maksudnya itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi pagi-pagi diberitahu, kamu itu dari situ loh, jangan sombong. Manusia itu dari situ, keluar dari saluran kencing. Dari orang tua ayahnya juga dari saluran kencing, keluarnya juga dari saluran kencing. Masa mau sombong? Makanya Allah paling benci dengan orang sombong. Hati-hati Pak, jangan sombong Pak. Kadang-kadang orang sombong itu karena kaya atau karena pangkat. Makanya kalau sampai nggak pangkat ini ya enak ini. Nggak repot. Kalau saya pangkat itu terus salah tingkah. Lah kalau sombong nggak disuka oleh Allah. Jangankan kok sekedar pangkat, jadi alim ulama udahlah. Sombong nggak disuka oleh Allah. Dari mana kamu sombong itu? Ya otak ini ditarik sedikit sama Allah jadi bodoh kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Ditambahin lagi. Wa rabbukal akram. Jadi kalau belajar itu jangan satu kali. Enggak ngerti dibaca lagi, enggak ngerti dibaca lagi. Gitu maksudnya. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini diajari bagaimana menggunakan pena. Makanya ada Quran. Kalau enggak ada Quran, dari mana kita mau belajar? Pagi-pagi sudah diajari. Alladzi 'allama bil qalam. Lah kalau Anda membaca, kemudian membaca lagi, kemudian menulis, membaca, allamal insana ma lam ya'lam. Nanti diajari yang tadinya enggak tahu menjadi tahu. Kita kalah dengan Korea, kita kalah dengan Jepang, kita kalah dengan orang-orang barat dalam teknologi, mereka lebih pintar membacanya. Ini yang harus kita kejar itu. Mestinya orang Islam itu di depan. Mestinya orang Islam itu punya Quran kok. Mereka nggak pakai Quran, tapi mereka berperilaku seperti Quran. Bersih,
disiplin, nggak malas. Itu orang Jepang itu nggak malas, Pak. Orang Jepang itu kalau kerja, wih. Tapi mereka banyak yang tidak beriman. Makanya walaupun hebatnya bagaimanapun, sudah habis nanti. Tapi orang beriman yang tidak hebat, ya seperti ini kurang lebih. Kurang lebih. Mesti kalah terus. Karena kurang ikhra itu tadi. Jadi itu namanya Quran yang ayat yang pertama. Dan sekarang nuzulil Quran. Nuzulil Quran itu Lailatul Qadar. Kapan itu, Pak? Dirahasiakan oleh Allah. Terjadinya satu kali aja. Pada waktu nuzul Quran itu terjadi, malaikat ini dikerahkan, kata para ulama, lebih banyak dari jumlahnya kerikil di dunia ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu dari Allah, diturunkan ke langit bumi ini. Itu fi lailatul qadar. Di malam yang kadarnya tinggi. Lalu dipertanyakan, wa ma adraka ma lailatul qadar? Anda tahu apa tentang Lailatul Qadar itu? Mestinya Anda tahu apa tentang Lailatul Qadar? Mestinya dijawab Lailatul Qadar adalah, kan gitu kan? Tapi tidak dijawab itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu ketika Al-Quran diturunkan, itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu ini nanti iktikaf di masjid, kemudian mendapat itu Lailatul Qadar itu, Anda sedekah atau Anda berdoa atau Anda sholat, baca Quran, itu dinilai pahalanya seperti beribadah 1000 bulan. Bisa bayangkan? 1000 bulan itu 83 tahun, Pak. Jadi kalau orang setiap Ramadan itu mendapatkan Lailatul Qadar, dia beribadah, hatinya bersih, itu yang penting ya. Hatinya bersih, makanya diletakkan di terakhir. 10 hari pertama, 10 hari kedua. Nah sayangnya mestinya orang berpuasa itu semakin lama semakin berkualitas. Tapi yang banyak itu berkualitasnya di depan aja. Kemudian gak terawih, gak melok, tambah habis. Mestinya itu semakin berkualitas, Pak. Jadi Anda nanti, ini kita belum terlambat ini. Karena 10 hari terakhir. Apakah bisa, kata Nabi, carilah iltamisu fi al-ashra wakhir fi layali al-witriyah. Anda cari Lailatul Qadar itu di malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Nah sekarang ini kan puasanya ada yang Selasa, ada yang Rabu, ada yang Kamis. Loh. Di sini apa ini? Bukan Jumat kan? Rabu atau Kamis? Berarti yang Rabu Lailatul Qadarnya duluan. Yang Kamis berikutnya. Jadi berarti setiap malam ada Lailatul Qadar. Anggap saja begitu. Tapi kalau Anda setiap malam berdoa, insya Allah dapat. Jangan pakai iya oleh iso, lek gak iso, tidak dapat sampean. Agama ini harus dengan keyakinan, Pak. Saya kerjakan yang dikerjakan oleh Rasulullah. Bahkan mereka itu, tidak usah para sahabat, ulama-ulama itu. Kalau sudah 10 hari terakhir, ke masjid itu seperti orang diundang perkawinan, pakai jas segala macam itu, Pak. Mereka pakai pakaian yang bagus, bukan pakaian tidur. Ini mau mendapatkan hadiah 1000 bulan, Pak. Bayangkan Anda dapat pahala seperti ibadah 1000 bulan itu gimana itu, Pak? Kalau ngerti, disambut, Pak. Terus begini, ya Allah, berdoa, enggak tidur. Nabi itu pindah rumah sudah. Kalau sudah 10 hari. Bahkan di tahun terakhir Rasulullah itu berpuasa cuma 9 kali aja. Mendapatkan kesempatan berpuasa itu 9 kali saja Rasulullah. Kemudian wafat Rasulullah itu. Nah kita ini sudah berapa kali ini? Pak Uda umurnya berapa sekarang ini? 60? 58. Jadi sudah berapa kali puasa ini? 10 kali puasa saja kalau Anda dapat Lailatul Qadar, itu Anda dapat nilai pahala 800 tahun. Ini bukan main-main loh. Disebut khairun min alfi syahr. Bukan sama dengan itu, khairun itu lebih baik. Lalu orang cuma biasa saja, tidak diagungkan, tidak ada ta'zim. Tapi kalau orang mengerti, Pak, berdoa dia terus. Setiap hari berdoa, ya Allah.
Semoga dapat Lailatul Qadar. Semoga saya sehat. Semoga saya bisa beribadah. Tapi dengan catatan bersihkan hati. Bersihkan hati sekarang ini. Kalau Anda masih punya konflik dengan tetangga, dengan teman, ini menghambat ini nanti. Gak keduman sampai nanti gak dapat yang 1000 bulan gak dapat. Hati ini paling penting, Pak. Jadi 10 hari pertama, 10 hari kedua ini dibersihkan ya. Jangan ada yang ganjel-ganjel gitu loh, Pak. Apa sih repotnya memaafkan orang itu? Orang yang tidak bisa memaafkan orang itu karena hatinya kotor aja, Pak. Dan tidak sedikit orang seperti itu, Pak. Wis ketemu no akhirat lah. Koyok ngerti akhirat gitu. Nah itu yang begitu, yang salah rugi, yang tidak salah juga rugi, Pak. Rugi. Jadi Allah akan memberikan Lailatul Qadar itu kepada orang yang hatinya bersih. Hatinya bersih, sudah diproses 20 hari ini, kemudian 10 hari yang terakhir sudah bersih, dapat nanti Lailatul Qadar. Al-Islamu nadhif. Fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhif. Islam itu bersih. Bersihkan Anda. Bersihkan akidah Anda. Bersihkan hati Anda. Bersihkan lidah Anda. Karena surga hanya untuk orang bersih saja. Maka tidak akan bisa orang mendapatkan Lailatul Qadar kecuali yang bersih saja. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersih. Amin. Ajak semua keluarga. Rasulullah itu enggak sendirian, keluarganya diajak ke masjid. Syadda mi'zarahu, aiqadha ahlahu wa ahya lailahu. Ikat pinggang sudah enggak tidur, keluarganya diajak iktikaf di masjid. Kemudian malam suntuh itu dihidupkan malam ini dengan baca Quran, dengan zikir, dengan berdoa, dengan sujud. Masya Allah, seperti itu Pak. Mudah-mudahan kita bisa menikmatinya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma taqabbal minna siyamana, taqabbal minna qiyamana, taqabbal minna du'aana, taqabbal minna tilawatana, taqabbal minna sadaqatana. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana, ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Indonesia wa fi biladil muslimin 'ammah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma dammir a'da'ahum minal yahudi wa a'wanih. Dammirhum, mazzik wahdatahum, zalzil aqdamahum. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan. Semoga kita bisa menyelesaikan ibadah puasa dengan baik insyaallah. Dan berlebaran dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faizin. Sampai jumpa Idul Fitri nanti insyaallah. Kebetulan saya khutbah di sini nanti Pak ya. Semoga dimudahkan oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.